biar tinggi, berhadapan. Nah, ini emaknya, ini anaknya. Ya. Salaman yang boleh dulu. Banyak mati sih. Sekarang salaman tidak boleh. Salaman tidak boleh. Ini maknya, yang tidak boleh. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini di mana kalau? Nah, itu yang tidak boleh ya, di pipi, di kening, dicium sama nyium tangan. Nanti ibu-ibu kalau lihat anaknya salamannya salah kasih tahu ya. Jadi salaman yang benar itu pakai di hidung, tidak boleh di pipi, tidak boleh di kening, tidak boleh di gitu. Atau anaknya nyium tangannya sendiri. Boleh. Ya, silakan dulu tepuk tangan semuanya. Gampang tidak? Gampang kan? Prakteknya gampang, tulisannya panjang. Prakteknya gampang. Nah, sekarang ketika bersalaman, kalau ada orang ngajak salaman, posisinya harus sejajar. Tidak boleh ada yang duduk. Ini kecil. Bima. Yes. Duduk. Oh, Bima. Waduh, Bang Syai Bima. Ini walaupun guru itu dianggapnya tidak sopan. Ini anggap saja guru nih. Saya muridnya. Jadi kalau salaman. Oh, bukannya. Tuh. Ininya duduk aja, itu dianggapnya tidak sopan, jadi harus berdiri. Nah, ini sopan, jadi posisinya sama, saling berdiri, tidak boleh sampai duduk. Ayo duduk lagi. Jadi misalnya lagi begini, kemudian ada yang salaman, begini aja, itu tidak sopan, jadi harus berdiri, tidak salaman. Kelas tuh, biasanya saya kalau ngajar pulang sekolah biasanya kan siswa itu ngajak salaman, saya berdiri, jadi depan meja salaman, tidak boleh duduk, karena apa? Sopan santun itu artinya menghormati orang lain. Yang ngajak salamannya berdiri, maka kita pun berdiri. Itu namanya sopan santun. Sampai di sini paham ya? Ada yang ditanyakan kan? Ada Pak. Kalau ibu yang laginya kalau pengajian kan ibu berduduk. Kadang-kadang sebagian duduk, biasa kita yang berduduk. Pengajian. Ya. Jadi kalau di pengajian ini duduk nih, posisi duduk nih, ini duduk nih. Anggap saja pengajian. Ini kalau sopannya sih itu berdiri atau setengah berdiri, ini sopannya. Kecuali yang badannya gemuk itu kalau naik turun bisa pingsan. Nih contoh, nih namanya setengah berdiri itu begini tuh Bu. Nih setengah. Ini artinya sebagai tanda hormat. Coba kalau yang datangnya Ibu Nyai, masa kita duduk aja salamannya, kan pasti berdiri. Nah, kalau tidak memungkinkan berarti setengah berdiri. Nah, kalau sesama jamaah, ini sesama jamaah nih, ini jamaah nih. Ini maksudnya sama aja, kitanya bukan kiai, bukan nyai, ininya juga sama-sama jamaah. Maka salamannya boleh dengan begini. Nih, contoh. Tuh. Salaman biasa atau begini boleh, jadi nongkrong. Tapi kalau perempuan suka di pondok tuh begini, kalau saya mah nggak kuat ya begitu tuh. Iya, jadi kalau berdiri juga boleh, tapi jangan tegak. Nih nggak boleh begini, ini nggak boleh.
Jadi sebagai hormat begini. Kalau kita nunduk, ini namanya hormat. Walaupun kita nggak duduk, tapi badan kita nunduk itu artinya hormat. Paham ya, Bu? Boleh nggak berdiri asal jangan. Jadi kalau salam itu dilihat, Bu. Wajahnya itu dilihat. Jangan begini, jangan bareng ngobrol salaman. Itu namanya tidak sopan. Paham, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Ini baru 4 nih. Masih ada 4 lagi. Anu di Ustaz bakal anu panggawa baru pipi di dalam Ustaz. Ya, no. Di pipi Ustaz. Nah, sekarang udah nggak boleh ya. Udah tahu kan? Tidak boleh di cium-cium itu pakainya. Oke, udah paham. Lanjut ya. Ini yang kelima. Etika makan dan minum. Nanti terakhir aja makan dan minum. Sekarang etika di tempat umum. Coba dibuka tuh, yang ada tulisannya. Etika makan minumnya nanti terakhir. Etika di tempat umum. Kalau tempat umum itu apa? Tempat umum. Tempat umum itu selain rumah kita, itu namanya tempat umum. Begitu kita keluar dari rumah, itu namanya tempat umum. Kelihatan ya? Di tempat umum apa? Di pasar, rumah sakit, stasiun, di terminal, masjid, halaman masjid, di puskesmas, namanya tempat umum. Di mall, di Indomaret, Alfamart itu namanya tempat-tempat umum. Maka di antara etika di tempat umum itu di sini berpakaian rapi dan pantas. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anaknya mau sekolah dilihat pakaiannya rapi belum, disetrika belum, dimasukkan belum, kerudungnya rapi belum. Itu namanya dicek kepantasannya. Jangan sampai anak kita jadi bahan olok-olok. Pakaiannya orang yang disetrika, bajunya yang satu masuk, yang satu keluar, atau tidak rapi, maka dicek dulu pakaiannya rapi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, biasanya kalau orang kota, kalau kondangan itu rapi banget, pakai bapak-bapaknya pakai sepatu, kondangan saja rapi. Pakainya kemeja, tidak pakai kaos, itu namanya rapi. Sama seperti kalau mau sholat Jumat, tidak pakai kaos, pakainya baju, syukur-syukur baju warnanya putih, syukur-syukur lengan panjang, itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau santai boleh pakai kaos. Kemudian apa? Membuang sampah. Bahwa sampah-sampah ini biasanya pada menumpuk karena kita orang Indonesia itu jorok, asal buang saja sampahnya. Itu lihat di jalan-jalan banyak sampah. Apalagi kalau ada sungai atau got itu isinya sampah, buangnya asal. Kalau di Singapura buang sampah itu bisa didenda 500.000 sampai 1 juta. Jadi orang di Singapura nggak akan berani buang sampah sembarangan. Ya kalau punya sampah dibawa plastik sendiri atau dikasih. Kalau buang sampah, di sana CCTV-nya banyak kemana-mana, ada polisinya, itu bisa didenda. Buang, nah, kita suka buang plastik gitu kan, buang rokok, puntung rokok, itu didenda. Nah, kalau di Jepang itu bersih bukan karena denda, tapi karena menjadi kebiasaan budaya.
Makanya adanya pesantren itu tujuannya membiasakan. Kalau ngaji mah tidak harus di pesantren. Pesantren itu didirikan tujuannya untuk membiasakan perilaku baik. Bangun pagi, sholat berjamaah, ngaji, hafalan. Malam tidak boleh begadang, koprek-koprek kalau belum jam 10. Tidur. Itu pembiasaan. Nah, di Jepang itu pembiasaan dari mulai tingkat TK. Jadi mereka punya budaya tidak membuang sampah bukan karena takut didenda, tapi memang sudah terbiasa. Kalau di Singapura tidak buang sampah itu karena takut didenda. Ada ceritanya ini, nggak tahu benar atau tidak. Saya baca ada cerita orang Indonesia main ke Jepang. Setelah merokok, kan kebiasa di sini, buang aja tuh, dibuang kan biasa setelah merokok dibuang, masih apinya tuh masih nyala. Itu sama orang Jepang diambil tuh, puntung rokoknya diambil, dimatikan. Setelah dimatikan dia ambil tisu, dibungkus sama tisu, karena tong sampahnya nggak ada, dimasukkan ke kantong. Itu orang Indonesia itu malu banget itu. Setelah itu dia nggak ngomong apa-apa, orang Jepang nggak ngomong, kamu nggak boleh buang sampah. Dia hanya memberi contoh saja, beginilah budaya kita. Itu budaya Jepang. Jadi nggak ngomong, kamu nggak boleh buang sampah. Nggak boleh, dia sendiri yang ambil. Nah, kalau di kita kan nggak, ambil sampahnya. Orang Jepang kan dia ambil, untungnya dimatikan, ambil tisu di kantong. Orang Jepang. Makanya ketika ada Piala Dunia di Qatar, itu bedanya mes, tempat istirahat tempat ganti pakainya orang Jepang dengan yang bukan Jepang itu beda. Kalau tempat ganti pakainya orang Jepang, ketika dia mau pulang itu dibersihkan sampai dirapikan kembali. Pemainnya di lapangan itu sampah-sampah diambilin. Yang nonton orang Jepang itu ngambilin sampah sebelum pergi. Karena Pak sudah menjadi budaya, kebiasaan. Itu bedanya. Oke, lanjut ya. Mengutamakan lansia nanti ambil penyandang nanti. Kalau zaman dulu sih naik mobil, ada yang ambil, yang itu kasih tempat duduk. Tidak menaruh tas di atas meja. Jadi kalau ibu-ibu, biasanya ibu-ibu kalau makan di rumah makan Padang atau di mall itu tasnya tidak boleh ditaruh di atas meja, taruhnya di bawah. Itu namanya etika, di bawah, di samping atau di pangku, tidak boleh di atas tas itu. Ketika diajak orang lain, dengarkan, jangan asik sendiri. Suka asik sendiri nggak ini? Nih kalau kadang-kadang kita bertamu ke rumah orang, ngajak ada temen nih diajak ngobrol, temennya yang diajak ngobrol mainan, itu nggak sopan. Jadi kalau ada kalian bertamu atau menjadi tuan rumah, simpen dulu HP-nya. Jangan ngobrol masih pegang. Sama aja etika bersalaman juga sama. Nih, etika bersalaman itu tidak boleh tangan kiri itu memegang apa-apa, nggak boleh. Bahkan tangan kiri memasukkan di saku begini itu tidak boleh. Jadi harus dua-duanya keluar dalam kondisi kosong. Jadi tidak boleh misalnya lagi pegang pulpen nih. Biasanya ini ibu guru, bapak guru salam, ada lagi pegang pulpen salaman sama siswanya. Itu nggak boleh. Ini dipegang. Jadi ini ditaruh dulu. Ditaruh. Atau lagi pegang HP, HP-nya ditaruh dulu. Atau dikantongin HP-nya. Jadi dua tangan itu dalam posisi yang kosong ketika kita bersalaman. Paham ya? Ini udah semua. Nah, kalau ke kamar mandi nih, laki-laki perempuan, kalau kamar mandi itu disiram sampai bersih. Nah, misalnya buang air kecil, setelah selesai siram minimal 3 kali, 1,
2, 3. Itu minimal 3 kali setelah buang air. Minimalnya 3 kali. Jangan setelah pipis kemudian dibersihkan kemudian pergi. Itu masih meninggalkan aroma. Apalagi habis makan jangkau. Biasanya laki-laki nih orang mampu jelas. Kalau perempuan kadang-kadang bersih. Saya pernah sholat maghrib atau asar di masjid daerah Gegesik. Ada masjid di tengah-tengah pasar. Itu saya tersinggung. Jadi di WC-nya itu ada penjaganya. Ada penjaga yang duduk aja, kerjanya duduk. Jadi kerjanya duduk, kalau ada yang keluar dari WC, dia akan masuk ke WC kemudian disiram. Wah, beberapa kali. Nah, saya masuk di situ, saya sudah kebiasaan. Jadi setelah selesai buang air, dibersihkan dulu. Setelah bersihkan disiram 3 kali minimal. Begitu saya keluar, masuk disiram lagi. Jadi saya singgung banget. Padahal udah bersih. Tapi memang tugasnya begitu. Jadi ada yang di masjid itu tugasnya membersihkan, disiram. Biar orang masuk itu aman dari penciuman. Itu etika di tempat umum. Oke ya? Ya. Apalagi yang ke-7. Keenam, sopan santun dalam berbicara. Sopan santun ini harusnya praktek lah, tapi harus saya bacakan saja. Sopan santun dalam berbicara. Ini diantaranya tidak saya baca semua. Menghindari kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu apa? Goblok, kucing, curut, tikus, atau wah dasar kamu, bajingan, apa? Itu menghindari. Kemudian menyapa dengan sopan, itu sudah dipraktekkan ya. Jadi nyapa, salaman itu sopan, senyum, pertama senyum sambil dilihat wajahnya. Menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau ada orang yang ngomong ini ya, kalian sama teman bertamu atau sedang kumpul ngeriungan nih laki-laki perempuan, kalau ada orang ngomong jangan ikut ngomong, dengarkan aja. Suka tidak suka dengarkan aja, itu namanya sopan. Jangan yang satu ngomong yang itu ngomong lagi. Atau suka memotong pembicaraan orang lain, jadi belum selesai dipotong. Misalnya dia lagi cerita, misalnya hari Kamis saya tadi habis belanja di pasar, tiba-tiba ada tabrakan. Ini belum selesai ngomongnya. Kemudian langsung potong. Tabrakannya motor sama mobil atau mobil sama mobil. Ini belum selesai orang cerita, main potong-potong aja. Itu kebiasaan buruk ya. Jadi kadang-kadang aja di sinetron tuh belum selesai dipotong. Itu kebiasaan buruk. Jadi kalau ada orang ngomong, dengarkan sampai selesai. Itu namanya sopan. Jadi dengarin. Itu namanya sopan. Atau kalau ada ngomong, kita jangan main HP atau asik sendiri. Asik sendiri itu apa? Dia ngomong, kita main HP, atau kita malah ngobrol dengan teman yang di sebelah. Itu tidak sopan. Oke, lanjut ya. Menghormati tempat dan barang milik orang lain. Jadi kalau kalian pinjam motor, pinjam apa saja, dikembalikan dalam kondisi utuh. Ibu-ibu pinjam piring yang kondisi utuh, jangan ada yang pecah. Kalau pecah harus diganti. Pinjam kursi apapun milik orang lain dijaga sebaik-baiknya. Pinjam motor, ya pulang-pulangnya diisi full. Jangan pinjam motor, pinjamnya saja, bensinnya sampai habis kapok itu. Kan dipinjemin lagi. Oke ya. Ini yang terakhir, ini etika pergaulan. Ini nanti tinggal dibaca aja. Etika pergaulan, nanti setelah ini baru etika makan dan minum. Selesai.
mata-matanya udah loyo ini. Dipercepat saja. Kalau masih seger sih, saya bisa menjelaskannya panjang nih. Dengarkan ya, nih. Sopan santun dalam pergaulan. Saya minum dulu. Nih, perhatikan ya. Masih ikut jam berapa ini? Sampai jam 9 kuat ya? Kuat nggak sampai jam 9? Kuat nih, yang anak-anak ya. Mudah-mudahan nggak sampai jam 9. Nih, dengarkan ya. Ini sopan santun dalam pergaulan. Barangkali ada yang merasa, mohon maaf. Yang pertama, jangan menelepon seorang berturut-turut. Titir, ring lagi, ring lagi. Cukup 3 kali selesai. Jadi kalau ibu-ibu nelfon ke temennya atau siapa aja yang nelfon, itu cukup 3 kali. Ring, nggak diangkat, telepon lagi ring, nggak diangkat, telepon lagi ring, nggak diangkat. Udah, tinggal di WA aja. Maaf, tadi saya ada perlu penting mau telepon. Kalau boleh, kapan bisa telepon lagi? Jadi di WA, setelah telepon 3 kali nggak diangkat di WA. Karena apa? Bisa jadi dia tidak dengar. Ibu-ibu teleponnya taruh di kamar ditutupi bantal, ibu-ibunya lagi masak di dapur. Kedengaran nggak teleponnya? Titir aja nggak kedengaran di WA. Paham ya? Khawatirnya ini kejadian nyata, bukan guyonan, kejadian nyata. Saya pernah sholat maghrib ya, kalau salah maghrib di daerah Pemuragan, di musola, ada musola. Saat itu telepon itu lagi ngetrennya nada dering. Nada deringnya lagu India. Saya lupa lagunya, pokoknya enak itu lagunya. Jadi rakaat pertama dia telepon, wih, satu musola kedengaran semua tuh. Lagunya lagu India. Telepon lagi, melebihi 3 kali. Risih nggak kira-kira? Pak duduk, barisnya itu di depan saya, dia di depan, saya di belakang, barisan kedua. Ini lagu India, sih, amal lah, lagu India lah. Gitu. Yang kedua, saya sholat di Masjid Gempol. Itu untungnya saat itu lagi takhir. Ditelepon berkali-kali, lagunya lagu dangdut, Juragan Empang, real lagi nyanyi lagi. Kan kalau sholat Jumat di rakaat kedua kan sepi kan. Kalau rakaat pertama kan masih ramai anak-anak nih. Nah, begitu rakaat kedua kan sepi. Dalam kondisi sepi, lagi tahiyat akhir, lagu Juragan Empang menyala. Ini yang nelfon nggak tahu ini lagi sholat Jumat. Ini serius, bukan guyonan. Makanya etikanya 3 kali, kemudian stop. Oke ya, stop ya. Kemudian di WA saja, di WA. Maaf, saya mau perlu penting. Ya, paham ya? Nih, pentingnya nih, perempuan nih, paham ya? Berapa kali teleponnya? 3. Kemudian setelah 3 kali di chat. Ya. Yang kedua nih, perhatikan, saya sudah bilang tadi ya, mohon maaf apabila kesinggung ya, mohon maaf. Ini etika pergaulan. Jangan sesekali memesan menu yang mahal saat ditraktir. Contoh nih, misalnya di traktir makan bakso, kan biasanya bakso, mie ayam, sama es itu 1 paket biasanya. Ya, ada bakso, ada mie ayam, ada es itu 1 paket biasanya. Ketika ada temanmu mentraktir, yang pertama
lihat perintahnya dulu. Kalau perintahnya begini, silakan pesan apa saja, monggo. Itu berarti selesai. Kalau ada perintahnya apa saja berarti bebas, apa saja. Tapi kalau nggak ada perintah, maka etika makan di tempat itu, di traktir itu, lihat yang pesennya makan apa. Kalau yang pesennya makannya mie ayam tanpa bakso, yang di traktir jangan pesen mie ayam, setelah mie ayam dikasih bakso. Setelah itu minta dibungkus. Itu pertama dan yang terakhir. Nah, gitu. Atau kita ditraktir makan di rumah makan Padang. Ini pernah kejadian.